Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Jangan lupa kita untuk bersyukur ya, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran matematika dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk yang sakit, dari sini berdoakan semoga segera diberi kesembuhan dan bisa kembali bergabung untuk belajar matematika dari rumah. Tetap semangat ya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan bulat itu apa. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat itu meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, kemudian bilangan negatif dengan bilangan negatif, dan bilangan positif dengan bilangan negatif. Misalkan nih, A dan B adalah bilangan bulat positif, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang. Berulang bilangan B sebanyak A suku. Nah, bisa dituliskan seperti ini. A kali B itu sama dengan B tambah B tambah B tambah B sampai sekian kali sebanyak A suku. Contoh, langsung contoh saja biar mudah dipahami. Contoh, misalnya gini. Ada 3 kali 2. Ini berarti penjumlahan 2 berulang sebanyak 3 kali. Nah, maka dia disebut 3 kali 2. Kemudian misalkan 4 kali min 3. Nah, berarti berulang juga. Penjumlahan min 3 berulang sebanyak 4 kali. Mudahnya bagaimana untuk mengingatnya? Mudahnya untuk mengingatnya, kalian kalau minum obat biasanya di resep tertulis tulisan 3 kali 1. Bagaimana cara kalian minum obat 3 kali 1 ini? 3 kali 1, apakah 3-3-nya sebanyak 1 kali? Ataukah 1 pagi, 1 siang, 1 sore? Tentunya kan 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Nah, inilah arti dari perkalian bilangan bulat. Oke. Lanjut ya. Nah, ada pun di sini perkalian dua bilangan bulat. Yang pertama, perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama. Misalnya saja tandanya sama. Tadi ada 6 kali 2. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif. Hasilnya sama dengan 12. Bilangan bulat positif juga. Misalkan ada negatif 5 kali negatif 3. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah, ya betul, 15. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Jadi, ketika bertanda sama dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Tuh. Yang kedua, di sini perkalian bilangan bulat bertanda berbeda. Kalau tadi tandanya sama, sekarang tandanya berbeda. Contohnya bagaimana nih? 3 kali negatif 2 tadi ya. Berarti kan penjumlahan berulang. Negatif 2, oke, ditambah dengan negatif 2, ditambah dengan negatif 2. Kembalikan dulu ke arti dari
perkalian kalau kalian bingung. Berarti ini berapa ini? Negatif 2 ditambah negatif 2. Oh, negatif 4 ditambah negatif 2. Berarti hasilnya sama dengan negatif 6. Ternyata dia 3 dikali 3 bilangan bulat positif dikali dengan negatif 2. Bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kalau misalkan berarti sebaliknya juga bisa negatif 4. Misalkan dikali dengan 5. Maka ini bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif. Hasilnya bilangan bulat negatif, yaitu 20. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa jika bilangan bulat negatif kali bilangan bulat positif, hasilnya adalah negatif. Sebaliknya, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya juga bilangan bulat negatif. Nah, jadi dari sini bisa kita rangkum dalam sebuah tabel, di mana di sini ada perkalian antara bilangan bulat 1, bilangan bulat yang kedua, dan hasil kalinya dari bilangan bulat yang pertama dan yang kedua. Jika bilangan pertama, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya juga positif. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Di bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Demikian juga 0 dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya pasti 0. 0 dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya juga 0. Lalu apa sih sifat-sifat dari operasi perkalian dari bilangan bulat? Di sini yang akan kita pelajari sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada sifat tertutup, kemudian ada memiliki elemen identitas, mempunyai sifat komutatif, mempunyai sifat asosiatif, dan yang terakhir nih ada memiliki sifat distributif. Langsung aja sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, yang penjumlahan bilangan bulat juga memiliki sifat tertutup. Kalau pada perkalian, berarti jika ada dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah C. C pasti juga bilangan bulat. Itu yang dimaksud dengan sifat tertutup. Oke, contohnya tadi 6 kali 5. 6 bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. Hasilnya sama dengan 30. 30 juga bilangan bulat. Lagi yang ada negatifnya. Negatif 3. Bilangan bulat, negatif, dikali dengan negatif 4. Bilangan bulat juga. Nah, bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif. Tadi hasilnya apa? Betul, bilangan bulat positif 12. 12, bilangan bulat bukan? Bilangan bulat juga. Maka inilah yang dimaksud dengan sifat tertutup. Lanjut yang kedua. Hasil perkalian dengan 0. Di mana di sini bilangan bulat, suatu bilangan bulat A dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Sebaliknya, 0 dikalikan dengan A hasilnya juga 0. Contoh gampang, 5 kali 0 hasilnya sama dengan 0. 0 kali negatif 6 hasilnya berapa? 0. Oke, gampang ya. Yang ketiga, unsur identitas pada operasi perkalian. Oke, apa unsur identitas pada operasi perkalian? Nah, di mana di sini suatu bilangan bulat jika dikalikan dengan elemen identitasnya, itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sebaliknya, jika elemen identitas dikalikan dengan suatu bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Bagaimana contohnya? Misal, ada 4 dikali dengan elemen identitas, hasilnya harus bilangan itu sendiri. 4 kali berapa sih? 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian lagi,
ada negatif 5 dikali dengan elemen identitas, hasilnya harus bilangan itu sendiri. Maka elemen identitasnya berapa? Betul, 1. Karena negatif 5 kali 1 hasilnya negatif 5. Maka elemen identitas dari operasi perkalian adalah 1. Betul, ini udah ada di atas ini ya. Bahwa 1 adalah unsur identitas dari operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, lanjut. Ada sifat komutatif atau pertukaran, sama seperti penjumlahan kemarin. Jika ada dua bilangan bulat dikalikan A kali B, hasilnya sama dengan B kali A. Contoh, misalkan 5 kali 3, maka hasilnya sama dengan 15. Kalau ditukar posisinya 3 kali 5, apakah hasilnya sama? 5 kali 3 sama dengan 15. Ditukar 3 kali 5, apakah hasilnya sama? Ya, sama-sama 15. Lanjut lagi, 6 kali misalnya negatif 2. Hasilnya berapa? Positif kali negatif, berbeda tandanya, hasilnya negatif 12. Kalau ditukar posisinya negatif 2 kali 6, hasilnya juga sama dengan negatif 12. Oke, gampang. Lanjut, yang kelima ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Berarti di sini ada 3 operasi bilangan bulat ya, biasanya operasi 3 bilangan bulat, operasi perkalian bilangan bulat. Nah, di sini misalkan ada A, B, C. Itu bisa kalian kerjakan, kalikan dulu A dengan B, baru setelah itu dikalikan dengan C. Hasilnya akan sama dengan, kalikan dulu dengan B dan C, kemudian hasilnya dikalikan dengan A. Langsung ke contoh saja, biar nggak bingung. Misalnya ada 2 kali 3 kali 5. Ini kalian bisa menghitungnya dengan 2 cara. Cara yang pertama, kalikan dulu 2 dengan 3-nya, lalu dikalikan dengan 5. Cara yang kedua, kalikan dulu 3 dan 5, baru setelah itu hasilnya dikalikan dengan 2. Nah, yang pertama dulu, 2 kali 3 hasilnya sama dengan 6. 6 baru kita kalikan dengan 5. 6 kali 5 hasilnya sama dengan berapa? 30. Ini, kalikan dulu yang di dalam kurung. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 15. 2 kali 5, 15 sama dengan 30. Hasilnya sama. Berarti berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Oke, lanjut. Yang keenam, ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, di sini yang baru ya. Di sini ada 2. Yang pertama ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sini, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Oke, langsung aja. Jadi misal ada 2 kali 6 ditambah 3. Hasilnya akan sama dengan, kita sebar. Jadi 2 kita kalikan dulu dengan 6. 2 kali 6. Kemudian operasinya apa di sini? Terhadap penjumlahan ditambah 2 kita kali dengan 3. 2 kali 6 hasilnya berapa? 12 ditambah 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Jadi hasilnya sama dengan 18. Oke, itu tadi distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lanjut, terhadap pengurangan bagaimana? Sama aja. Misalkan 5 kali 4 dikurang 2. Misalnya gini. Berarti mana duluan? Tuh, 5 kita kali dengan 4 dulu. 5
kali 4. Kemudian hasilnya, karena ini perkalian terhadap pengurangan, berarti dikurang 5 kali 2. 5 kali 4 sama dengan 20, dikurang 5 kali 2 sama dengan 10. 20 dikurang 10 hasilnya sama dengan 10. Itu tadi sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, lanjut sekarang ke bagian berikutnya, yaitu pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai pengurangan. Jadi, pembagian ini kebalikan dari perkalian ya. Kalau perkalian penjumlahan berulang, kalau pembagian itu pengurangan yang berulang. Jadi, dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan tetap hingga habis. Jadi contohnya misalkan ibu punya 20 permen, akan ibu bagikan kepada 5 anak. Dapat ibu gambarkan sebagai berikut. Akan dibagi ke 5 anak. Maka setiap anak mendapat berapa bagian? Misalnya di sini ada Arman, Andi, Ciko, Doni, Faris. Ibu akan membaginya 1 untuk Arman, 1 untuk Andi, 1 untuk Ciko, 1 untuk Doni, 1 untuk Faris. Terus berulang. 1, 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 1. Ibu bagi hingga permen yang ibu miliki habis. Berarti di sini setiap anak akan mendapatkan 4 buah permen. Jadi kita mempunyai hasil bahwa 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, lanjut pada sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Di sini yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif, sama seperti perkalian. Jika dia sama, maka hasilnya juga sama. Jika dia bilangan bulat bertanda sama, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat positif. Contohnya 24 bilangan bulat positif, 6 bilangan bulat positif. Hasilnya sama dengan 4 bilangan bulat positif. Kemudian contoh yang kedua ada negatif 35 dibagi dengan negatif 7. Negatif 35 bilangan bulat negatif. Negatif 7 bilangan bulat negatif. Dibagi hasilnya 5 bilangan bulat positif. Itu tadi. Jika dia bilangan bulat bertanda sama menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian di sini yang kedua, ada suatu bilangan bulat jika dibagikan bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama. Misalnya yang pertama 50 dibagi dengan negatif 5. 50 bilangan bulat positif. 5 bilangan bulat negatif. Hasilnya berarti sama dengan bilangan bulat negatif. Negatif 50 bagi 5 sama dengan negatif 10. Begitu juga ada negatif 75 bilangan bulat negatif dibagi 15 bilangan bulat positif. Maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Negatif dari 75 dibagi 15 yaitu negatif 5. Nah, di sini lanjut. Yang ketiga, A, B, dan C bilangan bulat. Maka di sini A bagi B sama dengan C. Itu artinya sama dengan, ekuivalen dengan A sama dengan B kali C. Contoh, misalnya di sini ada 6 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 2. Nah, ini dia kongruen dengan apa? Bahwa 3 kali 2 itu sama dengan 6. Itu artinya. Kemudian yang D, untuk bilangan bulat, A tidak boleh sama dengan 0. Berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Setiap bilangan bulat ya, contohnya aja 0 dibagi 13. Hasilnya pasti 0. 0 dibagi negatif 6. Hasilnya pasti 0. Nah, dari sini bisa kita buat tabel seperti yang perkalian tadi. Jika bilangan yang pertama, ini pertama ya, kemudian ada bilangan kedua dan ini hasil baginya dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, hasilnya pasti bilangan positif.
bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, hasil baginya pasti bilangan bulat negatif. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif yang pertama, kemudian bilangan bulat bulat yang kedua negatif, hasilnya pasti bilangan bulat positif. Nah, kemudian di sini, setiap bilangan bulat dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisikan. Jadi, kalau misalkan 5, kalau 0 dibagi 5, ada hasilnya. Tapi kalau 5 dibagi 0, tidak didefinisikan. Begitu juga negatif 11 dibagi 0, dia tidak terdefinisikan. Kalau kalian mau hitung, silahkan coba hitung di kalkulator kalian. Bukan berarti kalkulator kalian yang rusak ya, 5 dibagi 0. Pasti hasilnya nanti tulisannya kalau di kalkulator itu error. Jadi, karena dia tidak bisa terdefinisikan. Nanti bisa dibagi 5 bagi 0 itu dengan menggunakan limit. Nah, materi limit akan kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi nanti ya. Kita lanjut ke sifat yang terakhir. Nah, di sini ada setiap A dan B bilangan bulat. Hasil dari A dan B tidak selalu bilangan bulat. Jadi di sini artinya pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Kenapa seperti itu? Kalau perkalian tadi ada sifat tertutupnya ya. Tapi kalau pada bilangan bulat, operasi pembagian itu dia tidak selalu tertutup. Kalau misalkan 16 bilangan bulat dibagi dengan negatif 2. Bilangan bulat juga. Hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8, betul. Ini masih bilangan bulat. Nah, tapi kalau misalkan contohnya tadi ada di sini 9 dibagi dengan 2. 9 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 9/2. Pecahan atau diubah jadi pecahan campuran 4/1/2. 4/1/2 apakah bilangan bulat? Kemarin kita sudah di pertemuan pertama kita sudah belajar. Ya, 4/1/2 adalah bilangan pecahan. Berarti dia bukan merupakan bilangan bulat. Nah, itu artinya bahwa pembagian bilangan bulat itu tidak selalu bersifat tertutup. Oke, ayo kita sedikit berlatih di sini. Yang pertama ada 2 soal di sini ya, ada perkalian dan ada pembagian. Oke, yang pertama di sini ada pengurangan beruntun. Ada ini perkalian ya. Perkalian beruntun. Ada negatif 15 kali 3 dikali dengan negatif 5. Ini berarti kita kerjakan dari yang sebelah kiri. Yang mana dulu? Berarti negatif 15 kita kalikan dengan 3. Berapa hasilnya? Negatif kali positif. Hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian dikalikan lagi dengan berarti ada bilangan bulat negatif kali bilangan bulat negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Tidak usah ditulis positif di sini. Langsung saja kalau positif, 45 dikali 5. Hasilnya adalah 225 bernilai positif. Yang B, ada 6 kali negatif 4 dikali dengan negatif 7. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif. Hasilnya bilangan bulat negatif. Ini dulu ya yang dikerjakan. Negatif 24. Kemudian kita kalikan lagi. Ini berarti bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif juga. Hasilnya nanti bilangan bulat positif. Betul. Berapa? Ya, 168. Oke, nanti yang pembagian
Yang pembagian 36 sama ya. Ada 36 dibagi negatif 9, dibagi lagi negatif 2. Yang mana kerjakan dulu? Dari kiri. Negatif 36 dibagi negatif 9. Positif bagi negatif hasilnya negatif 4. Kemudian dibagi lagi dengan negatif 2. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 4 bagi 2 hasilnya sama dengan 2. Tuh, yang B negatif 81 dibagi negatif 3 dibagi dengan negatif 9. Oke, negatif dibagi negatif. Depan dulu dari sebelah kiri. Betul, positif. Berarti ya 27 dibagi dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Boleh kita tuliskannya gini, 27 dibagi 9. Negatif 3 hasilnya. Oke, semoga contoh dari Ibu bisa dipahami ya. Sering-sering berlatih, matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Di sini, Ibu ingin berpesan bahwa setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa adanya semangat, usaha, dan doa. Karenanya, semangat selalu, jangan pantang menyerah, dan terus berusaha dibarengi dengan doa. Pasti Allah akan memberikan kemudahan. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.